Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru, solusi terbaik bagi P2 P3 formasi jabatan lebih sedikit daripada jumlah pelamar P3K 2023, atau kita bisa sederhanakan di sini jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar, atau jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi. Tentunya ini menjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi pelamar P3K guru, yaitu P2 dan P3. Kenapa? Kalau misalkan formasi jabatan lebih sedikit sedangkan pelamarnya lebih banyak, maka persentase ketidaklulusan itu bakalan tinggi, karena pasti setelah di ranking bakalan banyak yang tidak lulus teman-teman ya. Contohnya misalkan yang dibutuh formasi misalkan 10, pelamarnya 50 misalkan, otomatis ini P3, P2 P3 ya, maka yang akan gugur itu atau tidak lulus itu sekitar 40 orang. Nah, itu yang saya katakan tadi, persentase kelulusan rendah, persentase ketidakkelulusan itu tinggi. Kalau misalkan kondisinya formasi jabatan lebih sedikit daripada jumlah pelamar P3K 2023. Nah, bagaimana strategi terbaik atau solusi terbaik bagi P2 dan P3 teman-teman ya, agar bisa lulus ya meskipun formasi jabatan lebih sedikit daripada jumlah pelamar P3K 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya, to the point saja ke informasinya. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, yang pertama adalah ini teman-teman ya, solusi terbaik adalah P2 dan P3 harus bisa. Ini ada kata harus bisa. Jadi ini sudah menjadi harga mati teman-teman ya. P2 dan P3 harus bisa ya mendapatkan nilai bagus, atau bahkan nilai tertinggi dan masuk perankingan sesuai dengan jumlah sisa formasi. Kenapa kami katakan seperti itu teman-teman ya? Karena kalau misalkan jumlah formasi lebih sedikit sedangkan jumlah pelamar lebih banyak, maka sudah dipastikan akan terjadi perengkingan nilai, sehingga tidak ada jalan lain bagi P2 dan P3 agar bisa lulus menjadi ASN. Dengan kondisi seperti ini, teman-teman berupaya lah ya mendapatkan nilai bagus atau nilai tertinggi, dan teman-teman bisa masuk dalam perankingan ya sesuai dengan jumlah sisa formasi. Nah, bagaimana strateginya ya? Yang dibutuhkan sebenarnya strategi ya, mulai dari sekarang ya, mumpung belum tes, teman-teman memperbanyak ya latihan-latihan soal ya, latihan-latihan soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman. Itu banyak sekali kisi-kisinya beredar ya. Itu yang pertama ya. Oke teman-teman ya, kemudian di sini yang kedua ya, ini dia teman-teman. Yang kedua adalah persiapkan diri dengan latihan soal-soal P3K Guru 2023. Saya ulangi ya teman-teman, persiapkan diri dengan latihan soal-soal P3K 2023, terutama soal-soal HOTS SJT. Ini penting sekali ya, karena kenapa terutama bagi soal SJT, situasi kerja sederhana itu, karena soal kompetensi teknis SJT untuk P2 dan P3 itu mewakili 50% ya dari bobot nilai, sehingga teman-teman ketika misalkan mendapatkan nilai tinggi di sini itu potensi lulusnya tinggi. Apalagi jika misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman hanya fokus di manajerial, sosiokultural, dan tentunya wawancara teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi untuk saat sekarang ini masih ada waktu, persiapkan diri dengan latihan soal-soal P3K Guru 2023, terutama soal-soal HOTS SJT, dan jangan lupa untuk beribadah ya, sholat dan berdoa teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman,
Nah, yang ketiga misalkan ya, jika Bapak Ibu P3 pemilik Serdik, maka teman-teman auto 100% kompetensi teknis. Otomatis kalau misalkan P3 pemilik Serdik yang linier, maka teman-teman itu bakal mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi nantinya tinggal fokus di manajerial sosial kultural dan wawancara teman-teman ya. Itu tentunya menjadi salah satu kabar baik ya bagi pelamar P2 P3 yang memiliki sertifikat pendidik dan juga pelamar umum pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke. Kemudian yang keempat ya teman-teman, yang keempat di sini adalah soal P2 P3 tidak ada nilai ambang batas. Saya ulangi ya, untuk soal SJT, untuk soal kompetensi P2 dan P3 itu tidak ada passing grade atau tidak ada nilai ambang batas, sehingga teman-teman P2 P3 wajib fokus untuk perankingan nilai teman-teman. Jadi upayakan belajar agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi. Kenapa? Karena ini sudah bocor teman-teman, P2 P3 itu tidak ada nilai ambang batas, sehingga betul-betul yang menjadi patokan adalah nilai setelah tes CHAT, dan akan diadakan perankingan nilai teman-teman ya sesuai dengan jumlah formasi yang tersisa untuk P2 ataupun P3, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kalau teman-teman memperhatikan ya, terkait dengan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua teman-teman ya. Mekanismenya itu ada dua. Yang pertama penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan CHAT. Nah, untuk penempatan ini untuk guru yang lulus PG 2021 atau guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021. Jadi otomatis tinggal menunggu penempatan ya, disesuaikan dengan kondisi dan jumlah formasi. Nah, misalkan di sini jika masih tersedia formasi, maka akan diadakan seleksi menggunakan CAT untuk P2, kemudian P3 dan pelamar umum teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, teman-teman wajib ketahui di sini teman-teman tidak usah khawatir ya terkait dengan penempatan Bapak Ibu guru P3 P2 apabila lulus sedangkan di sekolah induk tidak ada formasi. Kenapa tidak usah khawatir? Karena di tahun 2023 ini itu formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Jadi ketika misalkan teman-teman pelamar P2 dan P3 lulus menjadi ASN P3K tetapi tidak ada formasi atau kebutuhan di sekolah induk Bapak Ibu, nantinya Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemerintah daerah itu akan mendistribusikan penempatan di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan, dan nantinya teman-teman bisa mengisi formasi di sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan guru ya. Kenapa? Karena memang formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini untuk seleksi menggunakan CAT teman-teman ya, ini dia untuk draft bobot soalnya. Untuk kompetensi teknis butir soalnya itu 100, waktu 120, bobot 50%. Jadi ketika teman-teman dapat serdik di sini, maka teman-teman sudah mengantongi 50% nilai sempurna untuk tes CHAT Bapak Ibu. Manajerial di sini bobotnya itu cuma 30 bersama nih sosiokultural ya. Wawancara itu 20%. Sehingga tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, soal kompetensi teknis SJ tentu P2 P3 itu menjadi salah satu penentu kelulusan. Apalagi apabila teman-teman memiliki serdik ya. Di sini kita lihat ya, di sini dikatakan jenis tambahan nilai atau afirmasi sertifikat pendidik jumlah nilai tambahan 100% ya dari nilai maksimal kompetensi teknis, dan ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.